Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisi Waslutia. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah nonton video-video aku dan juga sudah subscribe channel YouTube aku. Nah, kali ini kita akan berada di segmen tutorial tentang instrumen akreditasi Puskesmas, masih di bab 1 tentang kepemimpinan dan manajemen Puskesmas atau KMP dengan standar 1.2, kriteria 1.2.5 dengan elemen penilaian A, B, dan C. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan ditulis kolom komentar. Mari kita mulai. Elemen penilaian A yaitu Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM. Di bagian R-nya yaitu SOP tentang pelaporan dan penyelesaian dilema etik. Nah, dilema etik ini itu saya kasih sedikit gambaran kalau teman-teman yang belum tahu ya, yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu itu dilema etik itu seperti kita mau melakukan kegiatan imunisasi lalu kemudian ada orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi. Nah, itu yang akan kita bahas di elemen penilaian ini dan bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana itu alur prosedur penyelesaiannya juga itu akan dibahas di sini. Jadi dilema etik itu ya seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini yang diminta itu bagian R. Saya selalu kasih ingat ke teman-teman, kita menggunakan metode RDOWS. Nah, di sini yang di bagian R yang diminta itu adalah regulasi atau pemenuhan dokumen melalui penyediaan dokumen regulasi, SK, terus pedoman atau panduan, ada KAK dan SOP. Seperti apa sih contohnya? Nah, di sini saya tunjukkan ke teman-teman. Ini dia contoh salah satu puskesmas yang saya melakukan pendampingan, di mana di sini ada SOP tentang pelaporan dan penyelesaian dilema etik. Ini dia. Seperti ini, ada pengertian, ada tujuan, ada kebijakan, referensi, prosedur, dan juga ada langkah-langkahnya. Di sini ada petugas unit yang menerima keluhan melakukan pengisian formulir pelaporan kasus dilema etik. Terus kemudian petugas poli itu menanggapi keluhan tersebut, tetapi ada dia punya tata keramanya, yaitu dengan mengucapkan terima kasih, penjelasannya sementara seperti apa, dan keluhan itu akan segera ditindaklanjuti. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah ada orang tua yang tidak mau anaknya imunisasi, itu salah satu contohnya. Ada juga orang tua yang tidak mau anaknya dikasih makanan tambahan dari puskesmas. Ada juga karena mereka menganggap bahwa kalau nanti kita kasih makan ini terus, maksudnya kita ngambil makanan atau terima bantuan dari puskesmas terkait dengan MPASI, nanti kan anaknya kebiasaan untuk makan makanan tersebut. Nah, nanti sampai di umur sekian kan sudah atau timbangannya sudah bagus. Nah, itu kan artinya dan usianya sudah bertambah, otomatis itu di stop, dikasih dengan makanan yang lain. Nah, kalau anaknya mau yang sebelumnya gimana? Nah, itu yang salah satu masalah dilema etik yang terjadi di salah satu puskesmas. Nah, terus ini juga ada penataan dokumen juga ya teman-teman. Penataan dokumen ini penting karena kita di admin itu yang bagian manajemen administrasinya itu harus benar-benar kita telaah. Nah, di sini ada penataan dokumen, terus kemudian berkas rekam medisnya disimpan baik-baik gitu. Ada surat persetujuan tindakan medis. Nah, kalau mereka tidak mau gimana? Harus ada dia punya surat persetujuan kalau mereka menolak. Nah, supaya nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari itu bukan menjadi tanggung jawab kita di puskesmas. Terus kemudian ada koordinasi juga dengan dinas kesehatan dan lintas sektor, itu nanti akan yang poin 5 nanti akan ada di EP bagian C. Terus kita sampaikan ke bawah. Di bagian bawah ini, nah, bila kasus telah selesai, dokumen dikembalikan kepada bagian rekam medis. Nah, gitu. Jadi ada jejak rekam medisnya itu tersimpan ya teman-teman. Terus kemudian bagan alirnya gimana? Bagan alir itu yang ada di bagian langkah-langkah kita pindahkan ke bagan alir. Ada beberapa puskesmas yang tidak membuat SOP di bagian bagan alir. Oh, itu tidak masalah, gitu, tidak masalah. Namun menjadi bahan pertimbangan oleh surveyor gitu.
Kalau saya menyarankan ya bikin bahkan alir aja kan, toh yang di langkah-langkah kita pindahin gitu. Kalau saya sih sebenarnya kalau melakukan pendampingan bagian bahkan alir tidak mungkin saya absen, pasti saya taruh. Nah ini dia di bagian hal-hal yang harus diperhatikan. Ini bisa diisi dan namun atau kalian tidak mau isi juga boleh seperti itu. Sampainya kita melanjut ke bagian B. Elemen penilaian bagian B ini dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM. Nah, D-nya itu adalah bukti pelaporan etik. Nanti kemudian Kepala Puskesmas ya diwawancara tentang penggalian informasi terkait dengan dilema etik yang terjadi dan pelaksanaan pelaporannya. Jadi Kepala Puskesmas, teman-teman admin bisa menjelaskan untuk EP ini bukan cuma kerjanya teman-teman admin saja, tetapi Kepala Puskesmas atau KTU juga pasti dimintai keterangan. Jadi setidaknya kalian harus saling bekerja sama ya, jangan sembunyi-sembunyi masalah dilema etik ini dari Kepala Puskesmas. Nah, untuk bagian D ini itu adalah bukti pelaporan dilema etik. Nah, bukti pelaporan ini seperti yang kita ketahui bersama di bagian D ini itu adalah kita harus melakukan rapat, daftar hadir, notulensi ya, dan foto dokumentasi. Namun tidak semua yang ada di D itu kita melakukan seperti itu. Nah, jadi ada yang memang harus ada bukti pelaporan dilema etiknya itu kita harus bikin rapat, notulensi itu ada. Tetapi tidak semuanya yang di bagian D itu harus kita melakukannya, tidak. Kalau saya yang di bagian D ini itu tidak saya lakukan rapat, tetapi langsung dengan dilakukan pelaporan. Seperti apa bentuknya, ini dia saya mau tunjukkan ke teman-teman. Seperti ini pelaporan. Ya, kita bikin kop seperti biasa. Nanti teman-teman yang mau screenshot dipersilakan kalau terlalu besar. Oke, seperti ini. Saya mulai dari atas. Ini bagian covernya, laporan dilema etik Puskesmas A untuk pelayanan UKP dan pelayanan UKM di tahun 2023. Kalau nanti surveyornya datang di bulan Oktober gimana? Ya kalian ambil yang tahun 2022 dan tahun 2023 per Agustus sampai Agustus, dari Januari sampai Agustus sampai September. Nah gitu. Kalau ada kasus dilema etik di tahun 2023 silakan, kalau tidak ada masuk yang tahun 2022. Terus kemudian ini dia adalah contoh latar belakangnya. Jadi laporan ini itu bukan yang panjang terbal apa segala macam, tidak. 3 lembar 3 lembar, 2 lembar 2 lembar gitu. Jadi nanti bagaimana kita improve ke surveyor, karena nanti surveyor itu dia akan bertanya kepada Kepala Puskesmas. Ini adalah laporan kejadian pelanggaran etik atau dilema etik pada pelayanan UKP dan UKM. Ini dia. Ini cuma ada satu kasus di bulan Januari, kalian bisa lihat di sini bulan Januari. Nah, maksud saya kalau ada yang di tahun 2020 silakan dikasih masuk, dibikin per bulan seperti ini pelaporannya biar tidak menyusahkan kalian teman-teman. Jadi laporannya itu kan 1 lembar di atas, latar belakang dan cover. Nah, di berikutnya itu bikin saja, sambung saja seperti ini. Jadi nggak nambah-nambah pekerjaan kalian teman-teman admin. Nah, untuk bulan Januari seperti ini ya, jadi ada bentuk dilema etik yaitu penundaan pemberian imunisasi. Jumlahnya 1 orang. 1 orang ini si bayi itu atau si balita tersebut. Nah, prinsip etik yang dilanggar yaitu prosedur keselamatan pasien. Oke, nah kalau ada yang lain bisa dikasih masuk. Nah, terus area dilema etik itu di mana? Areanya itu UKP dengan UKM, Pak, jelas. Kenapa begitu? Nanti ada di sini di bagian kolom 6, mekanisme penyelesaian atau pemecahan yang telah dilakukan. Jadi petugas Promkes ya UKM memberikan penyuluhan kepada orang tua, memberikan penyuluhan tentang apa? Memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi, manfaatnya imunisasi untuk jangka panjang. Nah, itu punyanya teman-teman UKM. Terus kemudian petugas imunisasi melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga lain pada orang tua anak tersebut. Jadi keluarga lainnya itu dilakukan pendekatan ya, kayak tantenya atau saudara dari keluarganya mereka itu dikasih tahu untuk nanti mereka itu kasih tahu lagi ke orang tuanya, ini loh manfaatnya. Atau si keluarga lain itu mereka punya pengalaman anaknya imunisasi terus tidak demam atau bagaimana, itu kan bisa memberikan contoh. Jadi
bagaimana kita teman-teman di UKM dan UKP untuk memberikan semacam edukasi kepada keluarga tersebut. Nah, rekomendasi Komite Etik dan Hukum untuk tindak lanjut penyelesaian seperti apa? Nah, Puskesmas bekerja sama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat untuk membantu mengedukasi kedua orang tua tersebut. Nah, gitu. Jadi bukan punya tanggung jawabnya kita orang kesehatan atau kita yang ada di puskesmas saja, tidak. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda, itu yang kita libatkan. Untuk yang bagian B ini teman-teman, nah ini yang laporan kejadian pelanggaran etik ini, itu dia akan nyambung ke EP bagian C. Saya tunjukkan. Oke, di bagian C ini elemen penilaiannya yaitu terdapat bukti bahwa pimpinan dan atau pegawai puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi. Nah, di bagian D ini adalah bukti dukungan kepala dan atau pegawai puskesmas dalam penanganan penyelesaian dilema etik, dan kemudian seperti biasa kepala puskesmasnya akan diwawancarai. Jadi teman-teman yang kapus juga jangan sampai tidak mengetahui masalah ini, jadi harus mengetahui masalah ini. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan itu yang pertama ini dia. Diadakan rapat dengan para staf yang ada di puskesmas, ya. Staf yang ada di puskesmas membahas tentang apa? Membahas tentang ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ini tuh dia akan nyambung ke bagian elemen C. Jadi yang di B ini dengan C ini dia nyambung seperti ini, akan ngebahas tentang ini gitu. Terus kemudian selain itu apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan lagi itu ini. Nah, ini dia. Diadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor, ya. Diadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dalam artinya puskesmas ini kan di bawahnya Dinas Kesehatan. Nanti kemudian Dinas Kesehatan dan puskesmas saling melakukan koordinasi. Kemana koordinasinya? Ya bisa ke Depak, terus kemudian ke Dinas Pendidikan, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu dia terintegrasi, ya. Jadi untuk masalah yang ini mungkin ya cuma ada satu. Kalau di tempat kalian banyak, harus melibatkan banyak orang juga. Nah, seperti ini. Jadi bagian B ini itu dia nyambung ke bagian C. Nah, terus kemudian apalagi yang dibutuhkan di bagian C ini? Nah, di bagian C itu kan di bagian D, ya. Bagian D-nya itu adalah kita melakukan ini dibutuhkan dokumen. Nah, bukti, kita melakukan bukti dukungan. Nah, bukti dukungan dari kepala puskesmas dan pegawai itu jadi apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita bikin koordinasi, kita kan rapat. Kalau kalian rapat, ya, diadakan koordinasi, terus kemudian dia akan rapat dengan para staf. Jadi jangan pernah lupa, ya, buat surat undangan, foto dokumentasi pertemuan, terus kemudian natulensi, jangan pernah absen itu, ya, catat yang penting saja. Terus kemudian daftar hadir teman-teman, itu juga dibutuhkan. Jadi di bagian C yang ada ini, yang bagian C itu kan D ini, ya, D ini, ya, dia itu sudah menjawab yang ada di bagian ini. Bagian B maksud saya, itu dia sudah menjawab di bagian C, bagian yang di RDOWS-nya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati untuk sampai enggak, aduh ini bagaimana sih, kok harus bikin lagi, tidak. Ini satu aja, terus nanti kalian bisa nyambung. Kalau bulan Januari, Februarinya nggak ada masalah, it's okay. Nanti kemudian di Juni ada, nanti ditambahi saja di bawahnya. Jadi ini kan cuma 3 lembar, teman-teman di sini bisa lihat 3 lembar. Nanti kalau Februari, Maret, April tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nanti kalau Agustus ada trouble terkait dengan dilema etik, ditambahin aja di sini gitu. Jadi kalian tidak bekerja berkali-kali gitu maksudnya. Nah, terus yang bagian ini, ya, jangan lupa untuk kalau kita membuat rapat, kita bikin rapat dengan staf, terus kemudian kita melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan dinas kesehatan, jangan lupa untuk bikin undangan, dokumentasi, natulensi, dan daftar hadir ya teman-teman. Seperti itu.
Saya juga mau sampaikan ke teman-teman puskesmas, kalau mau bertanya silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.